Assalamualaikum, hai Sobat Spendela, kembali lagi bersama saya Delima Naira Raflesia pada podcast Simpres, Siswa Berprestasi. Pada episode kali ini, tim kami telah mendatangkan seorang siswi berprestasi pada bidang kepramukaan. Dia adalah seorang siswi yang mana telah menjadi ketua Pramuka Utama Putri di SMP Negeri 8 Surabaya. Langsung saja untuk kita tahu lebih lanjut bagaimana sih kepribadiannya, kita panggilkan Kak Ainur Fil Ilmi dari kelas 9C. Hai. Halo Kak, selamat datang. Oke, jadi ini adalah Kak Ainur Fil Ilmi dari kelas 9C. Kita boleh gak sih Kak buat tanya-tanya lebih lanjut gitu, kita flashback bentar tentang Kakak gitu, boleh kan Kak? Boleh. Oke, dimulai dari Kakak kelahiran tahun berapa sih Kak? Aku sendiri lahir dari tahun 2009, Januari tanggal 28. Wah, ternyata aku sama Kelmi sebenarnya ini seumuran ya Kak ya, karena kebetulan aku juga 2009. Tapi kayaknya Kelmi kecepatan ya sekolahnya. Kamu kelambatan ya? Ya, mungkin antara dia yang kecepatan atau aku yang kelambatan? Karena aku nggak PAUD. Oh nggak PAUD, jadi langsung ke TK? jenjang TK. Oke, berbicara soal TK, ini dulu kakaknya emang TK di mana sih Kak? TK di TK Flamboyan. Di mana itu Kak? Di Simokerto. Di Simokerto, Jalan Simokerto. Jadi emang kakaknya ini langsung TK ya, tanpa PAUD terlebih dahulu. Jadi mungkin emang dari IQ kakaknya ini udah tinggi ya mungkin ya dari TK ya. Masya Allah. Kalau boleh diceritain TK-nya kakak itu berpengalaman apa sih Kak? Mungkin kayak ada prestasi apa gitu di TK? Mungkin kalau TK itu dari aku, mungkin TK itu berbeda sama TK lain. Kalau TK aku itu ada ngajinya langsung, jadi ada ngajinya di ekstranya itu. Nah di sana itu kita dari TK udah diajari cara menulis jaiyah, terus udah diajari cara menulis jaiyah secara sambung, baca menulis ayat Al-Quran gitu udah diajari. Oh berarti udah paket lengkap sama ngaji ya Kak ya? Wah, berarti TK-nya termasuk TK yang bagus ya Kak ya? Sebetulnya dulu udah termasuk bagus sih. Termasuk bagus, oke. Ini kan pastinya berlanjut ke SD. Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih Kak? Kalau dari aku, SD aku di SDN Kapasari 1. Kapasari 1, oke. Di SD itu kan ada 6 tahun tuh Kak di sana Kak. Itu Kakak ada pengalaman-pengalaman yang berkesan nggak menurut Kakak? Pertama itu ada di kelas 1 SD, itu ikut perwakilan mewarnai 2 orang di satu sekolah. Ada aku sama Indah. Untuk kelas 3 SD itu ikut nari di taman yang sekarang ditutup. Daerah mana tuh ya? Aku belum seberapa ngerti ya. Di THR. Oke, terus itu ada ikut lomba tari remo sama PT Wali juara 2 alhamdulillah. Masya Allah. Terus lanjut lagi Kak. Aku juga ikut klub futsal. Wah. Jadi baik, tapi cuma ikut klubnya aja, gak boleh ikut lomba sama sekolah juga. Futsal. Terus ikut lomba kayak gebok sodor, sama mungkin itu ada pramuka tapi hanya di sekolah, kalau gak boleh keluar dulu zaman. Jadi hal baru yang kita ketahui tentang seorang ketua Pramuka Utama Putri di SMP Negeri 8 Surabaya ini yaitu dulu waktu SD pernah ikut klub futsal. Ya karena kan emang jarang banget ya, kalau sepengetahuan aku sih jarang kayak ada cewek yang main futsal. Tapi bisa dilihat sendiri ini Kak Ilmi keren banget ya, bisa main futsal berarti ya Kak ya. Jadi selama 6 tahun di sana itu Kakak benar-benar mengeksplor diri ya Kak. Kayak lu mengeksplor sih sebenarnya. Iya, kayak mengikuti semuanya gitu, mencari pengalaman ya Kak ya. Apalagi di bidang kepramukaan. Di bidang kepramukaan. Oke, Kakak masuk di SD 6 tahun. Terus juga setelah lulus, Kakak ada kepikiran gak sih buat masuk di SMP 8 ini? Karena kan emang SMP 8 ini juga terkenal lumayan luas ya di kalangan masyarakat gitu. Mungkin ada emang dari keinginan sendiri atau bagaimana? Dari keinginan sendiri sih, aku lihat riwayat di SMP Negeri Surabaya ini, riwayat pramukanya sangat bagus, di mana itu juga minat dan bakatku ke pramukaan. Jadi masuk ke SMP 8. Jadi Kakak ini di SMP 8 ini kan terkenal sebagai ketua Pratama ya, Pratama Putri. Kakak gimana sih Kak, kok bisa gitu jadi seorang ketua di Pramuka Utama Putri di SMP Negeri 8 Surabaya ini? Gimana ceritanya tuh, kok bisa? Ceritanya? Gitu? Iya. Dari aku dulu jujur aku gak berekspektasi untuk menjadi ketua. Iya. Awal inti juga kan itu. Iya.
Karena menurut aku itu tanggung jawab yang menurutku cukup besar. Dan aku dulu gak menyangka untuk aku dapat itu. Bahkan aku dulu untuk first impression ya. Iya, first impression. Aku kaget sampai nangis karena kaget. Nggak nyangka gitu ya, Kayak nggak kok nyangka. bisa gitu kan. Dan sekarang aku tahu mungkin karena keseharian ya. Karena di Pramuka itu dipilih dari keseharian juga. Oke. Jadi emang mungkin plusnya ini Kak Ilmi punya suatu jiwa kepemimpinan gitu ya, mungkin bisa sampai dipilih untuk menjadi seorang ketua gitu kan. Karena aku sama Kak Ilmi juga sebenarnya kita satu organisasi juga ya Kak ya. Jadi Kak Ilmi adalah ketua di angkatan 49, sedangkan aku adalah anggota dari angkatan 50. Oke, selama kurang lebih 3 tahun ya Kak ya di Scout Egg ya. Bahasanya ini Scout Egg ya, Scout Egg. Kita nama pramuka di SMP Negeri Damai Surabaya itu Scout Egg. Iya, kita enak nyebutnya Scout Egg ya. Selama Kakak 3 tahun di Scout Egg, pengalaman yang menurut Kakak itu paling berkesan di sana itu apa sih Kak? Untuk pengalaman itu pastinya yang pertama itu adalah pertemanan, kekeluargaan kita, kebersamaan kita yang gak mungkin terlupakan mungkin untuk seumur hidup. seumur hidup ya. Terus itu aja sih, pengalaman dan pertemanan, kekeluargaan. Oke. Pastinya ini Kakak pernah ini ya, kalau aku ingat-ingat ini Kakak kan pastinya udah pernah ikut lomba-lomba juga ya. Lomba-lomba yang menurut Kakak itu berkesan menurut Kakak apa? Salah satunya ada Gemilang. Itu kita lomba di Sidoarjo. Kebetulan Kak Naira ini salah satu anggotanya juga. Nah, di sana kita benar-benar nggak expect ya Kak bakalan dapat piala itu. Dan kaget karena itu sangat-sangat limited edition, hanya satu pangkalan aja yang mendapatkan hal itu. Itu proses untuk mencapai sebuah hari perlombanya itu ada apa aja sih Kak, kayak persiapannya gitu? Jujur kalau dari aku untuk Gemilang ini salah satu lomba yang menurutku tersulit ya, karena sejatim juga sih. Iya, karena kita lombanya di Sidoarjo. Iya, kita di Sidoarjo. Nah, untuk proses kita ke hari H itu kita full latihan tiap hari. Setiap hari kita latihan. Entah kita latihan di TS, di sekolah. Sama ini pralomba. Masih ingat nggak kita IG kontes sama Duta Pariwisata. Iya, Duta Pariwisata ya. Jadi bahkan kita udah bolak-balik nggak sih Kak, kita buat Duta Pariwisata itu ada berapa kali ya kita pakai icon itu Mount Castle. Kita ada sekitar 3-4 kali kita ke sana karena selalu salah saat take. Dan yang susah itu surat izinnya malah. Iya, perizinannya yang susah. Dan ininya susah. Karena memang kita kan sering ke sana dan juga HTM ya, ada harga tiket masuk. Pastinya tuh juga nggak murah ya kayak, apalagi dengan kalangan kita yang masih remaja, masih minta uang sama orang tua. Itu nanti kayak orang tua pasti kesana lagi, nggak selesai sih gitu. Padahal emang pralomba itu salah satu syarat yang wajib untuk dilakukan gitu. Oke, tadi kan latihan. Menurut Kakak latihannya itu seru, bikin capek atau gimana tuh Kak? Namanya latihan ya pasti ada capeknya. Tapi untuk latihan, berhubung kita sama tim, jadi kita merasa seru, masih merasa terisi hari-harinya. Oke, jadi ada serunya juga, ada capeknya. Itu pasti ya, dalam latihan tuh pasti ada ini nggak sih problem-problem gitu mungkin? Untuk problem itu pasti ke perizinan orang tua. Misal kita latihan di sini nih. Iya. Nah, perizinan orang tua itu justru lebih susah. Karena misal kita sepakatnya jam 9 pulang misal. Iya. Sedangkan satunya ini jam 8 harus pulang. Nah, itu partnernya harus bisa latihan sendiri. Oke. Tapi itu ya Kak, salah satu ada berapa mata lomba itu ya Kak? Ada cabang lomba? Ada banyak banget sih. Kemarin itu ada SMS, terus Yel-Yel, Duta Wisata, Dance Mapur, sama LKBB, Cerdas Cermat. Yang paling berkesan dari banyak mata lomba itu tadi apa sih Kak? Kalau berkesan, kalau kita bicara berkesan, itu pasti Yel-Yel ya. Yel-Yel dan Duta Wisata pastinya. Iya, Yel-Yel itu kita ada revisi waktu hamil berapa menit kita mau tampil ya Kak ya? Kita mau tampil urutan kesekian, kita tiba-tiba langsung kayak tambah ini nggak sih biar lebih bagus. Jadi kayak emang kita briefingnya tuh mendadak sekali. Tapi alhamdulillah lancar gitu, sampai banyak sekali yang
bilang wah ini bagus banget penampilannya karena memang beda dari yang lain gitu. Oke, gemilang. Coba kakak sebutin satu kata untuk gemilang. Untuk gemilang ya Iya. pastinya. Untuk lomba gemilang Sangat berkesan. dua kata. Berkesan. Berkesan. Berkesan sekali karena memang di sana itu juga menurut aku berkesan sih karena itu pengalaman pertama aku buat ikut lomba langsung tingkat Jawa Timur. Itu Langsung ke Sidoarjo. langsung ke Sidoarjo itu nggak sih berat nggak sih Kak sebenarnya? Lumayan berat sih kalau dibicarakan Lombanya. soal berat. Kita Iya. juga sampai bela-belain berangkat Malam berangkat untuk kita malam. booking tidur di sana. Oke, jadi tadi udah perlombaan. Sekarang sebagai seorang ketua, apa sih Kak yang Kakak rasain gitu untuk mendidik sebuah anggota-anggotanya ini kan banyak ya Kak ya, hampir puluhan orang gitu. Itu gimana sih Kak caranya Kakak untuk mengontrol mereka biar mereka tetap ada rasa kekeluargaan juga? Oke, untuk kekeluargaan itu pastinya dari kepribadian dulu. Oke. Dan secara ini lingkungan. Nah, jadi untuk kita mengekspor mereka untuk ikut ke kita atau ikuti apa yang kita mau, apa yang kita tujuan, itu apa. Nah, itu kita bisa contohin ke mereka dulu. Jadi misal kita pengen mereka itu ada disiplinnya. Ya. Jadi harus kita dulu dong yang disiplin. Iya, Jangan iya, kita menuntut mereka untuk disiplin, tapi kita yang nggak disiplin. Iya, Itu salah iya, satunya. itu salah satunya. Oke, kalau aku dengar tadi ini ya, ternyata kakak ini juga pernah ikut jambore ya kak ya? Jambore. Jambore itu jambore cabang. Cabang sama daerah. Oke, yang menurut kakak paling berkesan jambore cabang atau daerah? Jujur sih kalau dari aku jambore daerah ya pastinya. Jambore Karena daerah. ada 5-6 harian di sana. 5-6 hari itu ngapain aja kak di sana kak? Kalau boleh Banyak. diceritain. Banyak banget. Banyak banget. Yang paling berkesan itu kita mempelajari saka-saka. Kayak Saka Bayangkara, Oke. terus Saka Wirakartika. Oke. Jadi di sana banyak pengalaman juga ya. Ada teman baru ya pastinya. Pastinya ada banyak teman baru dari kalangan kota lain. Kota lain. Jadi jambore daerah itu lingkupnya provinsi. Satu Jawa Timur. Atau Jawa Timur gitu ya. Berarti berasal dari kota-kota yang memang ini ya udah terlist di dalam Jawa Timur gitu ya. Dan kakak menjadi salah satu dari berapa orang itu kak dari Surabaya? Dari Surabaya itu sekitar 32. 32. Kak Ilmi menjadi salah satu siswa dari 32 siswa itu dari kota Surabaya. Sebenarnya berdua ya kak ya, berdua sama Kak Azril. sama Kak Azril, partnernya Kak Ilmi. Tapi yang kita undang kali ini adalah yang putri ya, Kak Ilminya ini. Berkesan banget ya kak ya? Sangat-sangat berkesan. Sangat Karena berkesan. jujur di sana kita masih dapat banyak sekali pengalaman di sana untuk nge-ekspor dunia alam lain. Oke, itu kan lingkupnya satu Jawa Timur. Gimana sih kakak cara menyesuaikan diri? Karena kan perwakilannya ini kan yang kakak kenal kan pastinya cuman kakak sama Kak Azril kan yang dari sini. Itu gimana sih kak biar kakak bisa bersosialisasi sama mereka yang ada di luar sana? Kan belum pernah ketemu itu ya. Untuk yang lingkup kota Surabaya itu ada beberapa yang udah kenal dari Gladian Pinru. Oke, Gladian Tapi Pinru. untuk yang di Jawa Timur, kita gak banyak sekali untuk ekspor ke mereka semua karena kita jadi satu. Jadi aset untuk kenalan diri itu sangat-sangat minim. Jadi Oke. kita sendiri yang untuk inisiatif kenal sama mereka. Dan Oke. untung aja untuk Surabaya ini kita keliling-keliling tuh ke camp-camp mereka. Jadi kenalan, tukar-tukaran IG, tukar WhatsApp. IG, mutualan gitu ya, mutualan Mutualan. IG, mutualan WhatsApp. Itu seru banget ya kak pasti kak. Suruh kita keliling-keliling ke camp, bagi-bagi makanan. Bagi-bagi makanan. Iya. Tadi sempat aku lihat di Instastory akun siapa gitu aku lupa. Itu ada Kak Ilmi di sana lagi ada di stand makanan. Iya. Ada di stand makanan. Itu lagi kuliner. Oh, Kita lagi masak kuliner. khusus dari Surabaya. Oh, itu yang dimasak apa aja kak? Ada cingur sama minumannya itu ada sirup mangrove. Sirup mangrove itu apa itu isinya kak? Baru tahu ya kita sirup. Nah itu dari hutan mangrove yang buahnya itu diambil airnya dan jadikan sirup. Oh gitu, berarti harus ngambil di hutan mangrove dulu ya Iya. buat buahnya itu. Oke, berbicara soal kuliner nih.
Kakak ada nggak sih Kak makanan favorit kakak yang menurut kakak itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun gitu? Makanan menurutku sih telur ya. Telur, aku cinta Karena juga telur. mengandung protein yang Oke, tinggi, terus oke. tergolong murah. Iya, tergolong murah Terus juga. juga sangat mudah untuk dikonsumsi. Oke, selain telur mungkin ada apa lagi gitu? Selain telur, mungkin seafood ya kayak cumi gitu. Oke. Oke, tadi kan udah makanan. Kalau misal minuman, Minuman aku lebih ke cenderung susu. susu, Susu sama air minum. Air minum itu air biasa. air mineral gitu Iya, ya. mineral seperti biasa. Kalau misalkan itu kan tadi yang kakak suka, yang kakak nggak suka. Kalau makanan sih yang berbau pedes ya intinya. Oh itu Kalau kakak nggak suka makanan pedes? sama sekali. Nggak suka pedes. Kayak bahasa yang pedes tuh kan enak kak. Nggak suka? Nggak Nggak suka. suka. Kenapa? Karena menurutku itu membuat bibirku tersiksa ya. Nggak biasa. Perutnya panas Juga panas. Kalau minuman? Aku nggak suka minuman yang terlalu dingin, jujur. Oh nggak suka. Jadi kalau misalkan es yang dingin banget gitu, kakak nggak Bisa. suka? Bukan nggak suka sih, lebih ke nggak bisa. Oke. Jadi tadi kita udah flashback ya dari mulai kakak TK, kakak SD, kakak SMP sama tentang sejarah-sejarah pramuka. Bukan sejarah sih, lebih ke pengalaman kakak di pramuka. Sekarang ini kan kakak angkatan 49. 49. Ada angkatan 50, 51 dan selanjutnya. Harapan kakak untuk angkatan-angkatan selanjutnya ini apa sih kak? Biar kayak mungkin aku ingin kayak gini, kayak gitu. Kalau dari aku, harapan yang paling utama adalah bisa membangkitkan Squad X seperti dulu lagi. Amin. Bisa lebih dari itu. Iya bisa lebih. Amin. Bisa go internasional lagi. Amin. Bisa go internasional dan membawa pastinya nama Cobra dan Melati. Cobra Melati, Squad Iya. X, Cobra dan Melati. Cobra dan Melati. Oke, mungkin harapan kakak nggak ada yang lebih gitu kak? Kalau harapan pasti banyak ya, Banyak. itu utamanya sih. Itu utamanya, yang utama. Yang lebih-lebihannya mungkin Mungkin dari sikap sehari-hari itu kan pasti yang susah untuk diubah karena Iya. kita dari diri sendiri kan Iya, pastinya. pastinya. Nah aku harap kita Squad X bisa merubah diri jadi lebih baik lagi dengan keinginan sendiri, bukan untuk dipaksa atau untuk Squad X aja. Oke, jadi itu tadi adalah harapan untuk adik-adiknya kakak dari angkatan, buat angkatan 50, angkatan 51, dan selanjutnya ada 52, 53, 54, dan selanjutnya. Dan semoga Squad X bisa sampai angkatan mungkin beratus-ratus ya kak ya. Amin. Semoga bertahan dan semoga tetap memberikan sebuah prestasi gitu ya pramuka SMP dan 8 Surabaya. Oke, mungkin gitu aja ya kak ya. Kita udah flashback. Ternyata kita udah 20 menit lebih ya ini kita. Emang kalau ngobrol tuh gak kerasa. Nggak kerasa, apalagi kita berbicara tentang pengalaman yang sangat seru ya dari mulai jambore daerah dan lain sebagainya. Oke kak, mungkin itu aja. Terima kasih banyak ya kak ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya kita membahas apa lagi kita tidak akan tahu. Oke, mungkin segitu aja